Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan Kak Teddy, sahabat yang luar biasa, teman-teman yang sangat istimewa. Kak Teddy hari ini bangga dan bahagia. Spesial di video ini Kak Teddy ingin menyampaikan tentang salah satu sifat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sifat apa yang beliau miliki? Yaitu cerdas. Simak ya ceritanya ya. Ada beberapa peristiwa yang kemudian menyemangati kita agar semakin semangat untuk mengasah otak, menjadi orang yang cerdas. Tentu cerdas dalam naungan keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerdas seperti Rasulullah. Ada beberapa kejadian dalam sirah Rasulullah yang menunjukkan bahwa beliau sosok yang sangat cerdas yang perlu kita ikuti, karena beliau adalah orang yang sangat mulia yang patut kita jadikan teladan. Salah satunya adalah kecerdasan yang beliau miliki. Yang pertama adalah berkisah tentang Al-Quran, mukjizat yang diturunkan Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Ayat pertama yang disampaikan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dalam surat Al-Alaq, Nabi Muhammad kemudian menerima wahyu pertama itu dan seterusnya sampai masa kenabian beliau kurang lebih 23 tahun mendapatkan Al-Quran yang turun secara bertahap sesuai dengan kondisi. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW sungguh sangat cerdas. Wahyu yang diturunkan dihafal dengan tuntas. Ayat-ayat Al-Quran disampaikan dengan lugas. Musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalah tanpa bekas. Kemenangan Islam tampaklah jelas. Sahabat, 30 juz Al-Quran dihafalkan Nabi Muhammad sejak usia 40 tahun beliau menerima wahyu. Kan sudah tua itu. Nah, sehingga ini mudah-mudahan menjadi penyemangat bahwa adik-adik semuanya kita bisa menghafal Al-Quran. Ya Allah, ada didoakan semua teman-teman yang di sini mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Demikian pula dengan ayah dan bundanya. Ada kejadian lagi yang menarik yang menunjukkan Nabi Muhammad itu sangat cerdas. Suatu ketika itu di kota Mekah, Ka'bah sedang mengalami perombakan, kemudian batu Hajar Aswad dipindahkan. Setelah selesai, orang-orang berebut ingin berusaha memindahkan batu mulia itu ke tempatnya semula. Nah, Hajar Aswad yang perlu dipindah, maka berebutlah semua kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Mereka bertengkar, tidak mau mengalah. Karena terkenal kecerdasannya, Nabi Muhammad SAW yang waktu itu belum diangkat menjadi nabi pun dipilih menjadi penengah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Dibentangkan kain di atas tanah. Hajar Aswadnya ditaruh di tengah-tengah. Pinggir-pinggir kain itu kemudian dipegang oleh para pemimpin kabilah. Semua puas karena kecerdasan Rasulullah. Teman-teman, lihatlah. Nabi Muhammad menjadi solusi bagi orang-orang di sekitarnya dengan penuh ketulusan, dengan penuh kenyamanan. Keren bukan? Nah, sahabat, ini ada kisah kedua tentang menunjukkan kecerdasan Nabi Muhammad. Semakin ingin dong kita menjadi anak-anak yang cerdas, mengasah otak kita dengan hafalan-hafalan, dengan belajar, dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan bijaksana dan penuh kecerdasan. Siapa yang ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal kecerdasan?
Yes, kali ini yakin semuanya sahabat yang ada di rumah ingin melakukan itu. Nah, ada lagi nih kecerdasan Nabi Muhammad terhadap orang yang mau berbuat jahat. Suatu ketika ada seorang yang ingin berbuat jahat lalu mendatangi Nabi. Apa yang dia sampaikan? Seorang pemuda bertanya kepada Nabi, "Bolehkah aku berbuat keji?" Tanya pemuda itu kepada Nabi. Dengan cerdas, Nabi kemudian menimpali. Disampaikanlah, apakah rela jika ibumu diperlakukan dengan keji? Si pemuda itu kemudian tersadar dia tidak lagi berbuat keji. Karena diibaratkan bagaimana ketika ibunya diperlakukan dengan keji, dia tentu tidak mau. Nah, ini kecerdasan Rasulullah ketika menjawab pertanyaan orang yang ingin berbuat jahat. Tidak melarang dengan serta-merta, dengan amarah, tapi dengan kata-kata yang bijaksana. Nah, ini kebijaksanaan ini, kata-kata yang baik, lemah lembut, perlu diasah dengan kecerdasan kita. Teruslah belajar, maka kita akan bisa seperti itu. Suatu ketika ada juga peristiwa tentang teman-teman, ada peristiwa di sebuah peperangan. Nah, suatu ketika medan perang sudah berada di depan mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pun pergi mencari berita. Seorang tua mau bercerita. Syaratnya Rasulullah memberitahu asal mereka dari mana. Kemudian dengan cerdas Rasulullah menjawabnya, "Kami berasal dari air." Nah, rahasia terjaga tanpa berdusta, teman-teman. Rasulullah kemudian suatu ketika ada dua musuh tertangkap suatu ketika di dalam kancah peperangan. Lalu Rasul bertanya, "Pasukanmu ada berapa?" Jawab orang yang ditawan, "Tidak tahu, kami hanya bertugas mencari air saja." Lalu ditanya lagi oleh Rasulullah bahwa sehari itu mereka memotong berapa unta. Lalu dijawab, "Sehari kami memotong sampai 10 ekor unta." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan cerdas. Untuk mengetahui jumlah musuh tidak perlu bertanya jumlah musuhnya berapa, karena tentu tidak akan mengaku musuhnya. Namun Rasulullah bertanya berapa jumlah makanannya yang disiapkan, berapa jumlah unta yang disembelih yang disiapkan untuk makan. Lalu Rasul menyimpulkan kalau 10 unta berarti kurang lebih jumlah musuhnya ada 1000 tentara musuh. Ini tentu sangat keren sekali, teman-teman semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hebat sekali dan sangat cerdas. Nah, teman-teman yang berbahagia, ini salah satu sifat Rasulullah, yaitu fatonah atau cerdas. Sifat yang lain, Rasulullah terkenal dengan amanah, sehingga beliau dikenal julukannya adalah Al-Amin, yang dapat dipercaya. Salah satunya adalah bahkan musuh-musuh Rasulullah itu pun ketika dia akan pergi keluar kota, musuh-musuhnya menitipkan harta bendanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Rasul, aku titipkan harta bendaku, aku akan pergi keluar kota." Nah, sama musuh tidak memeluk Islam, tapi mereka percaya karena Nabi Muhammad memang dikenal perkataannya benar, pribadinya bisa dipercaya. Tentu ini sangat keren kan, meskipun mereka belum menerima Islam karena masih ada ego di dalam dirinya. Ada kejadian lagi nih, suatu ketika Rasulullah berjanji bertemu dengan seorang sahabat. Nah, kemudian berjanji dengan seseorang, janjian tuh Rasulullah menunggu di sebuah tempat. Namun
orang yang berjanji itu lupa. Sampai 3 hari teman-teman, Rasulullah menunggu di tempat itu untuk menepati janji. Orang itu kemudian kebetulan lewat dan mereka kaget. Ternyata Nabi Muhammad masih menunggunya selama 3 hari. Tentu ini komitmen janji yang luar biasa kan. Nah teman-teman, ini sifat Rasulullah yang lain, yaitu amanah, dapat dipercaya atau terkenal Al-Amin. Beliau sebelum menjadi Rasul, sebelum menjadi Nabi, saat kecil sudah dijuluki Al-Amin sampai menjadi Nabi, sehingga perkataannya selalu benar karena Nabi Muhammad SAW memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, demikian mungkin kita belajar dari sifat Rasulullah. 2 sifat yang kita pelajari hari ini, yaitu cerdas atau fatonah dan juga amanah, dapat dipercaya. Ada lagi sidik. Nah, sidik itu jujur, selalu berkata jujur. Ada lagi tablik, yaitu menyampaikan pesan. Nah, teman-teman yang berbahagia, ini mungkin yang bisa Kak Dedi persembahkan untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.